Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-7 belajar Flutter biar bisa jadi mobile developer. Oke, di hari ke-7 ini saya ingin mereview beberapa materi atau mengulas kembali beberapa materi yang sudah saya pelajari. Tujuannya apa? Agar saya eh, ingat ya beberapa mungkin ada materi-materi yang saya telah lupa atau ya mungkin hilang seperti itu ya. Sebelum sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya sendiri itu sebenarnya ada apa ya? Nah, bringing it all together. Apa ini artinya? Bringing it all, membawa semuanya. Oh, menyatukan semuanya. Jadi materi selanjutnya sebenarnya ada menyatukan semuanya, artinya mungkin kita akan menyatukan ilmu-ilmu yang bukan ilmu, oh ya, materi-materi yang sudah dipelajari. Dan di contoh ini sepertinya sangat kompleks ya. Jadi saya ingin sebelum lanjut ke materi ini, saya mengulas terlebih dahulu materi-materi sebelumnya, tujuannya agar untuk merefresh kembali ingatan saya ya. Oke, mari kita langsung saja ya. Pertama dari materi hari pertama yaitu intro. Oke. Pertama, Flutter dibangun menggunakan framework modern yang terinspirasi dari React ya. Oke. Jadi inspirasi pembuatan Flutter ini sebenarnya berasal dari React ya. React adalah framework JavaScript yang dibuat oleh Facebook atau oleh Mark Zuckerberg. Ide utamanya adalah Anda membangun UI dari widget. Jadi ide utamanya dari Flutter itu membangun UI dari widget. Jadi user interface yang kita buat sebenarnya kita membangunnya itu dari sebuah widget. Oke. Widget menjelaskan seperti apa tampilan seharusnya terlihat berdasarkan konfigurasi dan state saat ini. Oke. Saat state widget berubah, widget akan membangun ulang deskripsinya. Framework ini akan menentukan perubahan minimal yang dibutuhkan di dalam bound render untuk transisi dari satu state ke state berikutnya. Jadi widget itu nantinya yang akan menentukan seperti apa tampilan seharusnya itu terlihat. Jadi bagaimana tampilan itu harus terlihat di device kita itu ditentukan oleh widget. Oke. Saat state widget berubah, widget akan membangun ulang deskripsinya. Berarti ketika sebuah widget isi widget berubah, dia akan membangun ulang deskripsinya seperti itu mungkin ya. Lanjut. Ya, transisi dari state ke state berikutnya. Jika Anda ingin lebih mengenal Flutter dengan menyelami beberapa kode, lihat materi layout building di https docs.flutter.dev.ui/ui/layout. Oke, kita buka nggak ya? Nanti aja lah ya. Pertama di sini kita ada sebuah contoh aplikasi Hello World ya, yang hanya yaitu aplikasi sederhana yang hanya menampilkan teks Hello World. Aplikasi Flutter yang paling sederhana hanya memerlukan pemanggilan fungsi run up dengan sebuah widget. Oke, jadi kita sebenarnya untuk membuat sebuah aplikasi Flutter hanya perlu menjalankan sebuah fungsi run up ya seperti ini. Ini sebenarnya fungsi utama ya. Void main run up. Jadi ini fungsi yang menjalankan Flutter-nya. Fungsi run up menerima sebuah widget dan menjadikannya sebagai akar dari pohon widget. Dalam contoh ini, pohon widget terdiri dari dua widget yaitu widget center dan anaknya widget text. Center, dia memiliki anak widget text. Oke. Tugas utama dari widget adalah mengimplementasikan fungsi build yang mendeskripsikan bagaimana widget tersebut seharusnya ditampilkan menggunakan widget lain. Menjalankan fungsi build yang mendeskripsikan
widget tersebut seharusnya ditampilkan menggunakan widget. Ini gimana maksudnya ya? Yang mendeskripsikan bagaimana seharusnya widget itu ditampilkan menggunakan widget lain. Jadi jika kita melihat ke sini sebenarnya ya, di sini nih, jadi kan di sini ada sebuah widget myUpper. Nah, dia mengimplementasikan function build yang menentukan bagaimana widget ini ditampilkan di dalam widget lain. Dan jika kita lihat ya, di sini itu mana myUpper? Nah, myUpper itu berada di dalam widget kolom. Nah, mungkin yang dimaksud mungkin seperti ini ya. Jadi bagaimana widget myUpper ditampilkan di dalam widget lain, di dalam widget kolom ini. Nah, myUpper ini mengimplementasikan function build. Nah, ini dia function build-nya. Seperti itu. Jadi ini pertama dia akan mendeskripsikan atau mengkonfigurasikan state-nya ya di sini. State-nya, kemudian dia ditampilkan di dalam widget lain, di dalam widget kolom. Dalam hal ini di dalam widget kolom. Oke, kita lanjut. Mana. Oke. Nah, function run up mana sih tadi aku sampai mana ya? Ini ya. Function run up menerima sebuah widget dan menjadikannya sebuah akar dari pohon widget. Dalam contohnya widget dari dua pihak. Oke, kerangka kerja atau framework memaksa widget akar untuk menutupi layar. Yang berarti teks halo dunia akan berada di layar. Oke, jadi framework akan memaksa widget akar, berarti dalam hal ini adalah center, menutupi layar sehingga widget teks karena berada di dalam widget center dia akan berada di tengah-tengah layar. Arah teks perlu ditentukan dalam contoh ini. Ketika widget material app digunakan, hal ini diatur secara otomatis seperti yang akan ditunjukkan nanti. Oke, jadi kan kita sudah belajar material app juga ya. Jadi ketika kita tidak menggunakan material app, kita harus menentukan arah tag ini. Kalau enggak, maka yang akan terjadi adalah error ya. Saat menulis aplikasi Flutter, Anda biasanya akan membuat widget baru yang merupakan subclass dari stateless widget atau stateful widget. Tergantung apakah widget tersebut mengelola state atau tidak. Nah, jadi ketika widget tersebut mengelola state, maka kita menggunakan stateful widget. Tetapi ketika tidak mengelola state, kita menggunakan stateless widget. Seperti itu. Tugas utama dari widget adalah, oh ini ya, sudah sampai ini tadi ya. Wow, jauh banget baliknya. Tugas utama widget dalam mengimplementasikan fungsi build yang mendeskripsikan bagaimana widget tersebut seharusnya ditampilkan menggunakan widget lain. Framework Flutter kemudian akan membangun widget ini secara bertahap hingga mencapai widget yang merepresentasikan render objek yang menentukan dan mendeskripsikan tata letak widget tersebut. Kayak masih belum paham sebenarnya di bagian sini nih. Sebenarnya sedikit ada gambaran ya, cuma masih samar-samar seperti itu. Framework. Oke, lanjut aja. Lalu kita juga kemarin sudah belajar widget dasar, dimana untuk widget dasar sendiri ada 4 macam ya. Pertama ada text, row, stack, row atau kolom, kemudian stack ada container. Teks widget tag memungkinkan Anda membuat teks dengan gaya yang dapat disesuaikan dalam aplikasi Anda. Oke, ini membuat untuk mengatur teks ya widget tag sendirinya. Kemudian row dan kolom.
Widget row dan column memungkinkan Anda membuat tata letak yang fleksibel, baik secara horizontal atau row maupun vertikal atau kolom. Desainnya ini didasarkan pada model tata letak Flexbox di web. Oke, jadi ketika kita ingin membuat layout atau tata letak seperti tata letak Flexbox di web, kita bisa menggunakan row dan kolom ya. Jika kita ingin mengatur layout secara horizontal, kita bisa menggunakan row, dan jika kita ingin mengatur layout secara vertikal, kita bisa menggunakan widget kolom. Oke. Selanjutnya, stack. Alih-alih mengatur widget secara linear, vertikal dan horizontal, widget stack memungkinkan Anda menumpuk widget di atas satu sama lain. Anda dapat menggunakan widget positioned untuk menempatkan widget dalam stack secara relatif terhadap atas, kanan, bawah, dan kiri dari stack. Stack ini didasarkan pada model tata letak posisi absolut di web. Oke, jadi selain kita bisa mengatur layout secara linear itu satu arah ya, kita juga bisa mengatur layout secara menumpuk ya, atau ke atas. Nah, jadi dengan widget stack ini kita bisa menumpuk beberapa widget satu di atas widget lain ya, bukan hanya mengatur secara linear. Nah, untuk mengatur posisi dari widget antara widget satu dengan lainnya, kita bisa menggunakan widget positioned. Oke, jadi dan widget ini terinspirasi dari layout posisi ya, layout posisi absolut di web. Jadi kan di web itu ada bermacam-macam value untuk posisi ya, untuk positioning ya. Ada absolut, relatif, ada sticky, banyak lah, fixed. Kemudian widget container. Widget container memungkinkan Anda membuat elemen visual berbentuk persegi panjang. Container dapat dihiasi dengan box decoration seperti latar belakang, garis, atau bayangan. Kontainer juga memiliki margin, padding, dan batasan ukuran. Selain itu kontainer dapat diubah menjadi bentuk 3 dimensi menggunakan matrix. Nah, ini widget yang terakhir ini kemungkinan sering digunakan juga ya. Tapi ini semua sering digunakan nih. Berikut ini contoh sederhana yang mengimplementasikan widget di atas dan widget lainnya. Nah, ini adalah contohnya aplikasi kita yang apa ya ini? Oh, ini yang aplikasi yang ada abarnya ya, yang ini. Dibuka nggak ya? Takutnya lama. Nah, di sini intinya dia pertama ada sebuah kelas MyAbar. Ini berarti widget MyAbar, di mana dia mengextend stateless widget. Kemudian dia menerima argumen title ya, yang harus dideskripsikan sebagai final ya, final widget title di sini. Lalu dia mengimplementasikan function build, di mana dia mengembalikan sebuah widget container, di mana di sini diatur untuk tingginya itu 56 pixel, paddingnya untuk kanan kiri itu 8 ya, add ke insert symmetric. Kemudian untuk decoration, box dekorasinya untuk warnanya ada blue 500. Nah, di dalam widget container sendiri ini terdapat sebuah widget row yang mana dia merupakan anak dari widget container ya. Sini ditandai dengan child ya. Oke, selanjutnya childnya ini widget row. Dan widget row ini berarti dia mengatur tata letak secara horizontal ya. Kalau row, kalau kolom itu vertikal. Dia memiliki children atau beberapa anak. Di sini ada icon button, kemudian expanded, dan icon button lagi. Icon button yang pertama ini untuk icon menu,
dengan properti tooltip menu navigasi. Jadi ketika diklik itu bukan tooltip itu kan biasanya untuk, nah seperti itu tuh, itu tooltip. Itu kan ada tulisan tambah komentar tuh, itu namanya tooltip. Nah, kemudian ketika diklik di sini nilainya masih 0 karena kita memang tidak ingin menampilkan apa-apa. Lalu pada widget kedua yaitu expanded, di sini memiliki sebuah anak ya atau child dengan nama title ya. Selanjutnya title berarti ini variabel ya dalam hal ini ya. Selanjutnya anak yang ketiga yaitu icon button lagi, di mana di sini tipenya adalah search atau pencarian ya. Lalu dia juga memiliki tooltip cari dan on presetnya 0. Oke, jadi dia sudah sampai sini. Lalu di sini adalah widget my scaffold ya. Widget my scaffold ini untuk mengatur layoutnya. Di sini dia langsung override function build-nya, di mana dia mereturnkan material. Material ini apa ya? Oke. Dia mereturnkan material, di mana material memiliki sebuah child column. Oke, ini berarti mengatur secara vertikal ya. Nah, kolom ini memiliki children. Children ini pertama dia mengembalikan my up bar, widget my up bar ya yang sudah kita buat tadi di sini. Ini mana sih? Oh ini. Di mana tadi mana? Untuk title-nya itu adalah sebuah widget tag. Oke, untuk title berarti ini ya. Nah, ini. Oh, dia jadi memparsing ya. Memparsing dari widget lain. Oh, seperti itu ternyata ya. Oh, bukan. Oh, ini beda. Apa sama ya? Iya, benar. Jadi title ini sebelumnya kan kita sudah membuat sebuah widget di sini nih. Expanded title. Nah, cuma kan di sini childnya kan sebuah variabel title. Nah, kemudian variabel title ini ternyata diisi dari sini. Nah, variabel title-nya itu nantinya berisi teks berupa judul contoh, yang mana dia untuk stylenya itu akan diatur seperti ini, mengikuti tema ya. Karena kita belum menggunakan material up, jadi ini masih harus diatur. Nah, selanjutnya untuk children kedua itu dia adalah sebuah widget expanded lagi yang memiliki child center, di mana center juga di mana widget center ini juga memiliki child berupa widget teks yang berisi tulisan hello dunia. Nah, setelah menyusun layoutnya, jadi kan pertama di sini membuat buat bar-nya dulu nih, yang di atas kayak gini nih. Kemudian setelah bar dibuat, disusun layoutnya menggunakan my scaffold. Setelah itu baru kita jalankan di sini menggunakan run up ya. Jadi sebenarnya kan Flutter itu mesin penggeraknya ya mungkin ya, itu adalah di function run up-nya ya. Nah, menggunakan run up, di mana dia mengembalikan material up. Kemudian di sini memiliki properti title-nya ini untuk aplikasiku, ini biasanya untuk di sini nih, ini kan ada tulisannya kayak gini. Apa title-nya nih? Nah, itu untuk di situ. Kemudian untuk properti home-nya adalah save area, child-nya adalah mengembalikan my scaffold. Nah, untuk save area ini jadi ini widget juga ya. Nah, pastikan uses material design sama dengan true pada file pubsec minimal Flutter Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk menggunakan seperangkat icon material yang telah ditentukan sebelumnya. Oh, jadi untuk bisa menggunakan material icon yang sudah ada, kita harus
memastikan bahwa property uses material design itu bernilai true. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Merupakan ide yang bagus untuk menyertakan baris ini jika menggunakan material library. Oke. Banyak widget desain material perlu berada dalam material app agar dapat ditampilkan dengan benar. Mana material app ini ya? Ini material app. Aduk sekali. Dan mewarisi data tema. Jadi pastikan aplikasi Anda dijalankan menggunakan material app. Oke. Widget My App baru membuat kontainer dengan tinggi. Nah, ini penjelasannya ya. Yang tadi ya. Dengan tinggi 56 pixel yang tidak bergantung pada perangkat dan memiliki padding internal 8 pixel di kiri dan kanan. Di dalam kontainer, My App Bar menggunakan tata letak row untuk mengatur anak-anaknya. Anak yang berada di tengah yaitu widget title ditandai sebagai expanded. Oke. Yang berarti, nah ini nih. Ini saya sudah sempat lupa ya tadi widget expanded itu apa ya. Nah, ternyata ini. Yang berarti widget ini akan melebar mengisi sisa ruang yang belum terpakai oleh anak lainnya. Oh, seperti itu. Jadi intinya ketika kita nantinya membuat aplikasi dan ingin widgetnya itu melebar mengisi sisa ruang yang ada, kita bisa menggunakan expanded. Oke. Anda dapat memiliki beberapa anak expanded dan menentukan rasio penggunaan ruang yang tersedia dengan menggunakan argumen flex. Nah, jadi kita nanti bisa menggunakan argumen flex nih di widget expanded. Oke. Widget My Scaffold mengatur anak-anaknya dalam kolom vertikal ya, benar ya. Di bagian atas kolom ia menempatkan My App Bar dan mengoperkan widget text sebagai judul. Nah, sudah yang kita bahas tadi nih. Jadi kan di sini kita sudah bikin app bar. App bar nih, widget app bar. Nah, di sini kan untuk expanded child-nya ini kan di sini cuma title ya. Nah, title ini kan variabel nih. Isinya belum ada. Nah, kita isi dari sini, dari My Scaffold di bagian sini. Nah, My App Bar kemudian kita isi dengan ini. Dengan sebuah widget text seperti itu. Oke. Udah ke gambar sih. Teknik ini memungkinkan Anda membuat widget yang fleksibel dan dapat digunakan kembali. Nah, jadinya kita nanti bisa merubah-rubah nih untuk expanded ini. Kita tinggal nantinya membuat apa nih di sini, ini mau diisi apa seperti itu. Oke, mana ya? Terakhir, My Scaffold menggunakan expanded untuk mengisi sisa ruang dengan bagian utama yang berisi pesan di tengah. Untuk informasi lebih lanjut lihat materi layouts. Lagi-lagi kita diarahkan ke materi layouts ya. Mungkin nantinya ada materi layout nggak sih? Saya takutnya nggak ada loh. Pertama mungkin kita harus selesaikan materi-materi ini sih ya. Ini kan bringing it all together, menyatukan semuanya. Kemudian responding to widget, keys, global keys. Nah ini kan kita masih nggak tahu nih, di sini ada nih. Mana ya, ini ada key, terus nanti ada global key itu. Nah, sepertinya saya harus menyelesaikan semua materi ini dulu, baru nanti nanti ini ke widget katalog nih. Oh, ini ada materi layout ternyata guys. Jadi kita cukup pelajari sesuai urutan aja ya, biar lebih terarah sih ya. Jadi memang harusnya seperti itu sih, sebuah dokumentasi itu tentu memang harusnya sudah menyediakan alur belajar ya yang bagus. Oke, kita lanjut aja ya kan. Jadi selanjutnya adalah materi tentang menggunakan material komponen. Flutter menyediakan berbagai widget yang memudahkan pembuatan aplikasi dengan desain material. Salah satu widget utama adalah material app. Masih belum ada gambarnya ya tentang maksud dari desain material, tapi nggak apa-apa. Yang membangun beberapa widget penting pada akar aplikasi Anda. Material app mencakup navigator yang mengelola kumpulan widget yang diidentifikasi dengan string,
yang juga dikenal sebagai routes. Oke. Navigator memungkinkan peralihan antar layar dengan mulus dalam aplikasi Anda meskipun penggunaan material app sepenuhnya opsional. Ini merupakan praktik yang baik. Nah, jadi ini adalah tentang penggunaan widget material app ya intinya ya. Penggunaan material komponen. Nah, untuk penggunaan material komponen ini widget utamanya itu menggunakan salah satunya adalah material app. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Ada sebuah project ya. Pertama di sini dia menjalankan function utama ya, yaitu run up, di mana isinya di dalam adalah sebuah widget material app. Nah, di sini kan dia menggunakan cons. Ini masih belum paham ya penggunaan cons itu gimana, pada kondisi gimana. Tapi nggak apa, kayaknya ini nanti dijelaskan ya di materi selanjutnya. Ya, di dalam material app ini dia mengembalikan sebuah title bernama Flutter tutorial, kemudian dia juga mengembalikan sebuah property home di mana isinya tutorial home. Nah, untuk widget tutorial home ini kita buat di sini. Nah, ini kan tutorial home mengextend status widget di mana dia mengoverride function build. Nah, di dalam function build ini dia mengambil scaffold. Oh, jadi scaffold ini kan untuk mengatur layoutnya ya. Jadi kita bisa langsung mengatur layoutnya di dalam function build ya. Jadi ini bebas ya ternyata ya. Kalau contoh ini kan kita membuat satu-satu dulu baru dipanggil di sini ya, di my scaffoldnya ya. Nah, kalau ini my scaffoldnya itu dipanggil di dalam sebuah widget tutorial home. Wow, menarik nih ya untuk penggunaan scaffold itu. Nah, scaffold ini dia pertama memiliki upbar yang mana dia memiliki properti leading, title, dan action. Leading berupa icon button, kemudian title-nya berupa widget text dengan example title. Selanjutnya untuk action yang kedua berupa search icon ya, atau icon pencarian. Lalu ini untuk bagian upbar, untuk bagian bodinya itu dia memiliki sebuah widget center ya, widget center di mana memiliki child sebuah widget text yang berisi tulisan hello world. Dan terakhir di dalam layoutnya memiliki sebuah floating action button yang isinya adalah sebuah widget floating action button dengan tooltip add dan on bracketnya 0 dengan icon berupa tanda tambah. Ini menarik nih. Jadi jika pada contoh sebelumnya kita membuat widgetnya satu-satu terlebih dahulu, baru di sini dia menggunakan my scaffold ya. My scaffold untuk mengatur layoutnya, baru kemudian di run up-nya dia menjalankan sebuah my scaffold. Tapi di contoh ini, di contoh selanjutnya nih, dia mendefinisikan dahulu nih run up-nya ini nanti dia kan karena dia menggunakan material design, dia pertama harus mengembalikan ya, mendefinisikan sebuah widget material app ya, karena ini adalah widget utama dalam material design. Nah, kemudian dia mengatur title-nya, dan untuk home-nya dia mengembalikan widget tutorial home. Nah, baru di tutorial home ini dia mengextend sebuah widget status widget, menjalankan function build. Nah, dia mengembalikan scaffold. Jadi ibaratnya dia didefinisikan terlebih dahulu di sini, baru di sini dia dibangun seperti itu.
Beda sama yang pertama. Kalau yang pertama itu dibangun dulu baru dipanggil seperti itu. Nah, ini dipanggil terlebih dahulu baru dibangun widgetnya. Wow, wow, wow. Sekarang kode telah beralih dari My Upbar dan My Scaffold ke widget Upbar dan Scaffold. Nah, ini Scaffold mana Upbarnya? Upbarnya yang ini ya. Di dalam Scaffoldnya. Dari material Dart. Nah, jadi Upbar dan Scaffold ini dari asalnya dari material Dart ini. Sehingga aplikasi mulai terlihat lebih sesuai dengan desain material. Ya, masih belum paham desain material itu apa. Sebagai contoh, Upbar kini memiliki bayangan atau shadow untuk ini berarti hari berapa ya menggunakan ini ke-6 ya. Oh, ini yang ke-6. Berarti ke-5, ke-4 ya. Mana lanjutannya ini ya. Sehingga aplikasi mulai terlihat lebih sesuai dengan desain material. Sebagai contoh, Upbar kini memiliki bayangan atau shadow dan teks judul secara otomatis menggunakan style yang benar. Nah, jadi jika kita lihat di contohnya ya, mana? Nah ini, taran dulu. Biar kita nggak ngejalanin ya, karena loadingnya cukup lama kalau kita ngejalanin dari VS Code-nya. Nah ini dia. Ini adalah. Nah dia memiliki shadow-nya mana sih? Aku masih belum paham ya shadow-nya di mana. Nah tapi yang jelas ini, nah ini tooltip ya. Tooltip. Ini title-nya. Kita bedakan dengan ini. Lama ya. Ini udah muncul ini dia. Nah, ini kan masih apa ya? Jika kita lihat kita bandingkan dengan ini tuh, masih lebih rapi ini dan juga dia kan di sini beda warna nih. Tuh. Beda kalau ini nih. Ini udah menyesuaikan temanya. Menyesuaikan tema yang ada seperti itu. Oke, lanjut. Teks dulu menyesuaikan dengan style yang benar. Sebuah tombol aksi mengambang juga telah ditambahkan. Kita kembali ke sini. Nah ini tombol aksi mengambang ini. Astagfirullah. Perhatikan bahwa widget dapat diberikan sebagai argumen ke widget lain. Widget scaffold menerima beberapa widget yang berbeda sebagai argumen bernama widget scaffold. Nah, menerima argumen berbeda sebagai widget bernama. Menerima argumen berbeda sebagai widget bernama. Bentar dulu, enggak maksud. Yang masing-masing ditempatkan di lokasi yang sesuai dalam layout scaffold. Oh. Ya, ini kan widget scaffold menerima argumen upbar, menerima argumen title, menerima argumen body dan bukan upbar, kemudian body sama floating action button, di mana mereka ditempatkan sesuai dengan urutannya ya, sesuai dengan lokasinya. Demikian pula widget upbar memungkinkan Anda memasukkan widget sebagai widget utama dan aksi atau action dari widget title. Pola ini berulang di seluruh framework. Nah, kita coba lihat upbar nih. Oh, ini kan di upbar kita lihat nih. Dia kan menerima sebuah argumen leading ya. Ini untuk widget utamanya. Argumennya berupa widget icon button. Kemudian title.
Argumen title menerima widget text. Begitu juga udah ya. Nah, ini nih berulang di seluruh framework ya. Jadi ini biasa digunakan ya di seluruh framework. Oke, ini sih untuk yang iOS ya, untuk iOS ini lewati dulu lah. Duh, ngantuk banget kok aku jadi ngantuk ya. Ini masih ada berapa materi ya? Masih ada 2 materi ya yang perlu kita review ya. Selanjutnya yaitu menangani gestur ya. Sebagian besar aplikasi melibatkan beberapa bentuk interaksi pengguna dengan sistem. Ya mungkin bisa dikatakan hampir semua aplikasi ya. Langkah pertama dalam membangun aplikasi interaktif adalah mendeteksi gerakan input pengguna ya. Jadi untuk membuat sebuah aplikasi yang interaktif dengan user, kita harus membangun mendeteksi ya gerakan input pengguna. Oke. Ini adalah contoh sederhananya. Kita lihat di sini mana nih? Nah ini. Wah. Saya tidak menjalankannya dari VS Code ya, karena untuk lebih efisien. Kenapa? Karena ketika kita menjalankan dari VS Code itu loadingnya lama ya. Jadi saya jalankan dari dokumentasi aja. Nah ini adalah contoh aplikasinya tuh. Ini bisa dilihat di sini. Ketika saya mengklik tombol, dia akan menampilkan teks ya. Nah, pertama di sini adalah aplikasi ini dia membuat sebuah widget My Button yang mengextend status widget. Selanjutnya dia override ya, menjalankan function build. Nah, ini intinya di sini dia di dalam function build ini dia mengembalikan sebuah gesture detector, di mana ini digunakan untuk mendeteksi gerakan input yang dilakukan oleh pengguna atau user. Di dalam gesture detector ini ada apa? Ada on tap print my button was dropped, di mana ketika button ini di tap, diklik, dia akan melakukan print text my button was tapped ya. Nah, selanjutnya properti kedua atau argumen kedua yaitu berupa widget container dengan tinggi 50, paddingnya adalah di semua sisi itu 8, marginnya di kiri dan kanan itu juga 8. Kemudian dekorasinya dia mengembalikan box decoration dengan border radius itu circular 5. Nanti ini kita bahas ya di kemungkinan ini dibahas di widget katalog ya nanti ya. Nah, kemudian untuk properti colornya juga menggunakan warna light green ya. Dan terakhir untuk widget bukan gesture detector ya berarti ya. Untuk widget container ini memiliki sebuah widget center dengan child berupa widget text yang berisi text image. Nah, setelah dibangun ini nih, dibangun my buttonnya ini baru dijalankan di aplikasi di function run up-nya ya. Dan kita harus menggunakan material app seperti biasa. Untuk home-nya adalah scaffold, body-nya center. Oke. Bentar. Home, scaffold, oke, dengan body center, dengan childnya berupa widget my button yang telah kita buat ya. Jadi ini berguna untuk menempatkan widget my button ini agar tepat berada di tengah dari layar ya. Nah, ini dijelaskan di sini.
Widget gestur detektor tidak memiliki representasi visual, melainkan berfungsi untuk mendeteksi gerakan yang dilakukan oleh pengguna. Ketika pengguna mengetuk kontainer, gestur detektor akan memanggil callback on tap yang dalam contoh ini akan mencetak pesan ke konsol. Anda dapat menggunakan gestur detektor untuk mendeteksi berbagai jenis gerakan input ya. Termasuk mengetuk, menyeret, menggeser. Jadi kita nantinya bisa bukan hanya tap ya, tapi juga menyeret, menggeser ya. Wow, sadis. Banyak widget menggunakan gestur detektor untuk menyediakan callback opsional bagi widget lain. Misalnya widget icon button, elevated button, floating action button, ya Allah susah banget. Floating action button memiliki callback on preset ya. Jadi setiap button-button ini biasanya memiliki callback sendiri ya, yang dipicu saat pengguna mengetuk widget tersebut. Untuk informasi lebih lanjut ada dokumentasi tentang gestur atau gerakan di Flutter. https://docs.flutter.dev UI interactive gestures. Oke. Jadi intinya kita bisa kita bisa menggunakan widget gestur detektor untuk menangkap input ya yang dilakukan oleh user ya. Kemudian untuk materi terakhir adalah ini ya, mengubah widget sebagai respon input ya. Udah berapa menit nih, lama banget. Wow, udah 40 menit. Sejauh ini halaman ini hanya menggunakan stateless widget ya. Jadi yang halaman yang kita buat sejauh ini hanya menggunakan stateless widget ya. Stateless widget menerima argumen dari widget induknya yang mana mereka menyimpannya ke dalam variabel final. Variabel final anggotanya. Ketika sebuah widget diminta untuk melakukan build, ia menggunakan nilai yang disimpan ini untuk mendapatkan argumen baru untuk widget yang dibuatnya. Nah, jika kita lihat di mana ya? Kita lihat di contoh selanjutnya aja lah. Nah, mana nih? Ini stateful ya. Mana? Di sini nih. Nah, ini. Dia menggunakan variabel menerima argumen dari widget induknya ya. Di sini contohnya adalah argumen count. Bisa lihat di sini count. Nah, argumen count ini digunakan untuk di sini digunakan untuk ketika dia menggunakan function menjalankan function build seperti itu. Mana. Dalam urutan untuk membangun pengalaman yang lebih kompleks, misalnya untuk bereaksi dengan cara yang lebih menarik terhadap input user, aplikasi biasanya membawa beberapa state. Nah, ini gimana sih maksudnya membawa beberapa state? Membawa beberapa state. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Biasanya itu nanti di contoh depannya itu diberikan, jadi biasanya lebih paham. Flutter menggunakan stateful widget untuk menangkap ide ini. Bentar. Dalam urutan membangun pengalaman aplikasi yang lebih kompleks atau bereaksi dengan cara yang lebih menarik terhadap input user, aplikasi biasanya membawa beberapa state. Nah, Flutter menggunakan stateful widget untuk menangkap ide ini. Oke, intinya jika kita ingin membawa beberapa state, kita bisa menggunakan stateful widget seperti itu ya. Stateful widget adalah widget spesial yang tahu bagaimana caranya menghasilkan objek state. Yang mana selanjutnya digunakan untuk menyimpan state ya. Oke. Jadi intinya dia bisa menghasilkan objek state dan menyimpannya ya. Perhatikan contoh ini menggunakan elevated button. Oops, sorry.
Kayak pertama dia membuat sebuah widget counter yang mengextend stateful widget, di mana dia mengoverride yang ini adalah state-nya, tipenya state, counter, create state. Ini untuk bagian ini saya masih belum ada gambaran sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nanti juga ada ya, nanti juga paham. Nah, di sini nih dia membuat sebuah widget counter state ya, yang mengextend widget counter atau state counter nih. Ini kan counter. Ini mengextendnya ke sini, tapi dia ada state-nya seperti ini. Nah, ini nih yang belum paham, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita jalankan, jalani aja dulu. Kemudian di dalam widget counter state ini dia memiliki sebuah properti berupa sebuah variabel counter ya, underscore counter dengan nilai integer yang nilainya adalah 0. Selanjutnya dia memiliki sebuah metode increment, yang mana di dalam metode increment ini dia akan menjalankan set state. Di mana variabel counter ini akan ditambah ya nilainya. Nah, baru dia menjalankan, nah ini widget counter state ini menjalankan function build, di mana dia mengembalikan widget row, artinya dia akan layout ke samping secara horizontal, dengan di sini main axis alignment-nya itu center ya. Nah, dia berarti berada di tengah. Children-nya itu berupa widget elevated button sama sized box dengan lebar 16. Elevated button ini dia memiliki callback ya, on pressed. Dia menjalankan ini nih, metode increment-nya. Nah, ini nih saya masih jadi dia menjalankan metode increment. Selanjutnya untuk childnya sendiri berupa teks yang nilainya increment. Ya, contohnya seperti ini. Mana ya contohnya ya? Lumayan ngantuk ya, belum bikin kopi. Nah, selanjutnya untuk set box-nya ini itu isinya, oh ini beda ya, bentar miring, bentar set box-nya mana? Oh iya, jadinya ada dua ya. Oh, set box-nya ini mungkin sebagai spasi ya. Oh, set box-nya sebagai spasi, Bray. Oh, jadi ini set box-nya 16, ini sebagai spasi, berarti ada jeda 16 pixel ya. Selanjutnya adalah text counter. Nah, ini yang isinya sebuah text count sama dengan, nah ini untuk menampilkan variabel counternya nih. Variabel counter berarti dari sini. Lumayan pusing ya, tapi nggak apa-apa. Ini nanti sepertinya kita berjalannya pembelajaran, insya Allah ini paham. Oke, pertama kita ke sini dulu. Dia memiliki variabel counter digunakan di sini. Kemudian dia memiliki metode increment, dia digunakan di sini.
Hmm. Oke, sedikit ada gambaran. Oke, baru setelah kita membuat widget ini, widget counter, widget counter state ini. Oh, jadi pertama dia membuat sebuah widget counter, di mana widget counter ini akan create state, counter state. Nah, counter state ini ya, dia akan mengextend state counter. Dan dipanggilnya di sini adalah counter ya. Wow, bentar. Jadi urutannya kayak gini. Widget counter itu mengakses stateful ya. Dimana di sini dia apa ya bahasanya ya? Membawa beberapa state ya. Oh, dia menghasilkan objek state. Nah, digunakan untuk menyimpan state. Menghasilkan objek state, create state mungkin ya di sini ya, di ini ya. Nah, state-nya berupa counter state. Nah, di dalam counter state baru kita membuat ini dalam counter state kita membuat metode, properti dan juga tampilannya ya menggunakan function build ini. Wow, lumayan pusing ya ini ya di bagian ini ya. Kita lanjut dulu. Kamu mungkin bingung kenapa stateful widget dan state adalah objek yang terpisah. Di dalam Flutter, dua tipe objek ini memiliki life cycle yang berbeda. Bisa kita lihat ini memang dua objek yang terpisah ya. Counter dia mengextend stateful, tapi untuk yang counter state ini mengextend state counter nih. Widget adalah objek sementara yang digunakan untuk membangun presentasi objek sementara yang membangun presentasi aplikasi. Pada state saat ini, objek state di sisi lain bersifat persisten. Di antara pemanggilan function build memungkinkan mereka untuk mengingat informasi. Bentar. Objek state. Wah, sangat memusingkan. Objek state ini kah? Yang ini kah objek state? Nggak tahu. Iya, harusnya itu objek state-nya. Contoh di atas menerima input pengguna dan langsung menggunakan hasilnya dalam metode build. Menerima input pengguna. Bentar. Berarti di mananya nih? Di sini ya. Ini kan function build-nya nih. Ini menerima input pengguna. Menerima input penggunanya dari sini ya, berarti ya on preset. Kemudian di increment. Ketika on preset dia menjalankan increment. Ini kan. Di dalam increment ini dia menambahkan nilai dari variabel counter. Nah, di dalam menerima input pengguna nih. Menerima input penggunanya dari sini lalu tapi langsung digunakan di function build ini. Pusing ya. Untuk stateful widget ini lumayan memusingkan ya. Nggak apa-apa, kita harus melewati kepusingan ini ya untuk bisa menjadi mobile developer. Oke. Tiada badai yang berlalu. Tiada badai yang tak berlalu. Oke. Dalam aplikasi yang lebih kompleks, bagian yang berbeda dari
Hierarki widget mungkin bertanggung jawab atas berbagai hal. Misalnya satu widget mungkin menampilkan antara muka pengguna yang kompleks dengan tujuan mengumpulkan informasi tertentu, seperti tanggal atau lokasi. Sementara widget lain memungkinkan menggunakan informasi tersebut untuk mengubah presentasi secara keseluruhan. Di Flutter, notifikasi perubahan mengalir ke atas. Nah, ini yang perlu dicatat nih. Notifikasi perubahan mengalir ke atas itu gimana ya? Dalam hierarki widget melalui callback. Sementara state saat ini mengalir ke bawah. Hierarki notifikasi mengalir ke atas, state mengalir ke bawah. Wow. Ke stateless widget yang melakukan presentasi. Peran umum yang mengarahkan aliran ini adalah state. Oke, ini aja dulu. Contoh yang sedikit lebih kompleks berikut menunjukkan cara kerja ini dalam praktek. Oke, ini adalah contoh yang lebih kompleks ya. Ini materi terakhir. Pertama, dia membuat sebuah widget counter display yang mengekstend stateless widget ya. Dimana di dalamnya dia akan menerima argumen argumen count, dimana ini merupakan variabel yang akan digunakan ketika menjalankan function build di dalam sini, di dalam widget text. Selanjutnya dia membuat sebuah widget create counter incrementor yang mengextend stateless widget juga, dimana dia akan menerima argumen on preset ya, yang tipenya berupa void callback. Nah, void callback ini on preset ini digunakan di dalam property on preset ya, atau argumen on preset. Baru selanjutnya di sini dia ada widget counter yang mengextend stateful. Nah, lalu ada widget counter stat yang akan dipanggil di sini ya. Untuk bagian ini saya masih belum paham nih. Ya apa sih ya? Udahlah, kita lewatin dulu, jalanin aja dulu. Lalu ada widget counter state yang mengextend stateful, mengextend widget stat ini ya. Dimana dia memiliki property counter dengan nilai 0 dengan tipe integer, kemudian dia memiliki metode increment yang akan melakukan set state dengan menambahkan nilai ke counter. Nah, ini kenapa jadi di belakang ya? Nah, baru dia menjalankan function build-nya, mengembalikan row yang isinya berupa widget. Pertama ada widget counter incrementor ya, yang widget yang pertama kita buat. Yang ini ding. Widget ini. Lalu ada widget counter display yang pertama. Ini sebenarnya udah lumayan paham ya. Nah, baru dia dipanggil di run up untuk counternya. Oke, jawab sebenarnya yang masih belum ada gambaran itu di bagian ini nih, di bagian ini stateful widget nih. Bukan ini kok, ini sih. Mana stateful widget ya? Ini nih. Nggak apa-apa lah. Perhatikan pembuatan dua widget stateless baru yang secara jelas memisahkan tugas menampilkan penghitung counter display, dan intinya di sini dia memisahkan tugas antara counter display dengan counter incrementor ya, yang digunakan di dalam widget ini, counter stat ini. Ini dia pemisahan tanggung jawab. Oke, mungkin sekian ya untuk review
materi yang telah dilalui ya. Main ngantuk ini. Jadi untuk masalahnya berarti untuk saat ini untuk stateful ya, tapi mungkin nanti kita akan stateful ya, mungkin tapi nanti saya akan bisa lebih memahami ya ketika menyelami beberapa contoh ya. Nah, ini masalahnya di sini nih. Ini untuk ini sebenarnya lumayan paham sih untuk bagian ini. Paling yang ini nih. Oke, mungkin sekian dari saya di hari ke-7 belajar Flutter. Sampai jumpa di hari selanjutnya.